Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk siswa-siswi kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya dari pemeliharaan sistem kelistrikan, yaitu mengenai sistem pengamanan kendaraan. Oke, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita ulas materi sebelumnya melalui kuis. Caranya sama seperti yang kemarin, boleh ditulis atau diketik di Microsoft Word, kemudian dikirim ke email. Formatnya sama, ini cuma diganti tugas 3. Jadi judulnya tugas 3 bukan tugas 2 ya. Maaf, diganti tugas 3. Tugas 3. Kuisnya seperti ini, cukup gampang. Yang kita bahas kemarin mengenai pengertian dari komponen-komponen atau aksesoris pendukung dari mobil seperti lampu kabut, airbag, immobilizer, sistem alarm, dan DRL. Silahkan kalian jabarkan menurut kalian apa arti atau apakah komponen-komponen ini. Oke, langsung kita lanjut materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu sistem pengamanan. Apa itu sistem pengamanan? Yaitu bagian-bagian penting dari sistem kelistrikan juga yang mendukung dari kerjanya sistem kelistrikan, atau lebih tepatnya bisa dibilang untuk menambah keamanan. Di sini kita akan bahas 8 komponen di sini, dan yang terbanyak materinya nanti ada di baterai. Mungkin apa itu fusible, fuse, dan lain sebagainya kita bahas setelah baterai, karena baterai ini cukup banyak materinya. Jadi kita selesaikan dahulu baterai. Oke, apa itu baterai? Kita sudah tahu kalau baterai itu adalah sumber dari listrik. Sumber listrik dari sistem kelistrikan itu sendiri, yang menjalankan atau tenaga dari sebuah sistem kelistrikan seperti nyalanya starter, lampu, dan sebagainya, untuk membangkitkan tenaga. Selain itu, baterai juga diartikan sebagai elektrokimia yang dibuat untuk menyuplai listrik, ya, untuk mendukung dari sistem-sistem kelistrikan. Sedangkan baterai sendiri ada konstruksinya. Yang pertama ada elemen baterai. Elemen baterai ini terdiri dari beberapa bagian ya. Ada yang terdiri dari plat positif yang terbuat dari timbal, atau bisa bahasa kimia PbO2, dan plat negatif yang terbuat dari timbal Pb saja. Yang positif dari timbal dioksida, yang negatif dari timbal PbO2 dan P2. Plat positif dan negatif dihubungkan oleh plat strap yang dipasangkan secara selang-seling, yang dibatasi oleh separator dan fiberglass. Berikut ini contoh gambarnya ya. Ini ada bodi, ini sel separatornya, berarti ada fiberglassnya di bagian sel separator. Terus ini satu unit sel-selnya, ini sel konektor atau penyambung. Ada konektor plat negatif di sini, terminal positif di sini. Ada sel konektor positifnya, kemudian lubang ventilasi untuk memasukkan air aki, dan ini terminal negatif, terminal positif, terminal negatif ya. Biasanya kan di sini
terus nanti akan disambungkan, akan menghasilkan listrik seperti baterai pada umumnya. Kemudian elektrolit, apa itu elektrolit? Ya, kita biasa mengenal dengan air aki atau air aki zur yang terdiri dari campuran asam sulfat dan air. Ya, ini kita sudah umum ya, kalau kita pernah mendengar kalau jeruk itu bisa menghasilkan listrik. Oh, ternyata sumber dari air aki ini sendiri yaitu dari asam sulfat. Jadi ada penelitian kalau air jeruk bisa menghasilkan listrik walaupun kecil karena dia air elektrolit sendiri sumbernya atau komponennya atau bahan-bahannya berupa asam sulfat atau SO4 dan air. Elektrolit baterai kalau dalam kondisi terisi penuh memiliki berat sekitar 1260 sampai 1280 pada temperatur 20 derajat Celcius. Elektrolit dengan berat 1260 memiliki perawatan sistem kelistrikan dan pengamanan 11 kandungan 65% air sulingan ya, dan 35% asam sulfat. Sedangkan pada berat 1280 memiliki kandungan air lebih sedikit yaitu 63% dan sulingan 37% asam sulfat. Setiap baterai memiliki beberapa sel yang berhubungan secara seri. Tiap-tiap sel dalam baterai dapat menghasilkan tegangan 2,1 volt. Ini menunjukkan dalam baterai kenapa voltnya itu 12,6 lebih tepatnya, karena rata-rata baterai memiliki 6 sel. Jadi 6 kali 2,1 berarti 12,6 volt. Ya, 12,6 volt dari baterai ini yang akan menghidupkan sebuah mobil. Kok bisa 12,6 volt menghidupkan sebuah mobil yang besar itu? Kemarin kita sudah bahas ya, ada sebuah sistem yang akan meningkatkan volt tersebut. Yang lupa boleh cek lagi bagaimana. Kemudian kotak baterai ini adalah bisa disebut wadahnya ya, yang menampung cairan elektrolit dan komponen-komponen lainnya. Selain itu juga melindungi dari dari benturan kerusakan, melindungi komponen-komponen di dalamnya tadi seperti sel, air aki dan sebagainya. Nah, di sini juga ada kekurangan jika ada di kotak, yaitu kekurangan elektrolit dapat menyebabkan terjadinya kristalisasi pada sel-sel baterai yang disebabkan panas. Jika bahan aktif baterai terlepas, hal ini dapat menyebabkan efektivitas baterai menurun. Kalau digunakan terus maka kan habis elektrolitnya itu enggak, atau bisa disebut akinya soak. Selain itu, apabila bahan aktif baterai terjatuh di dasar kotak atau terselip di antara sel, maka dapat terjadi pengosongan pada baterai. Ya, kalau apabila bahan baterai terjatuh di dasar kotak atau terselip ya, atau air zurnya ini ada sebuah kerusakan, bocor, maka baterainya kosong, tidak bisa digunakan. Kemudian sumbat ventilasi, kalau di sini yang kuning-kuning ini ya. Nah, fungsinya ya untuk menutup pengisian elektrolit, dan sumbat ventilasi berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen yang terbentuk saat pengisian dan uap asam baterai. Hal tersebut dilakukan dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar lewat lubang agar uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi dan menetes kembali ke kotak baterai, agar airnya itu lebih awet, tidak langsung menguap habis tetapi
uapnya bisa kembali ke dalam wadah asam sulfat. Makanya walaupun digunakan terus-menerus, aki bisa bertahan cukup lama. Tetapi walaupun seperti itu, air aki tetap akan habis karena ada gas tetap yang akan keluar menguap, sehingga air aki kalau yang akinya basah harus tetap diisi. Begitupun dengan air aki kering ya. Walaupun aki kering tapi masih ada asam sulfatnya, cuma dia lebih tertutup sehingga lebih awet. Walaupun awet tetap airnya juga akan tetap habis, atau bisa dibilang akinya kosong, akinya baterainya habis. Maka dari itu ada sebuah reaksi kimia atau sebuah jas, kalau di bengkel itu namanya jasa strom aki. Nah, jasa strom aki itu fungsinya untuk mengisi kembali dari baterai tersebut. Proses kimianya ada dua, kita bisa ibaratkan seperti kita pegang HP. Kalau digunakan terus-menerus kan akan kosong atau baterainya habis, maka kita cas. Dalam pengosongan baterai atau disebut discharging, yaitu ketika baterai digunakan atau listrik baterai digunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan atau beban seperti menyalakan lampu, terus menyalakan starter dan lain sebagainya. Sedangkan proses pengisian atau kita bisa disebut charging ya, kalau untuk mengingat-ingat cas HP, berarti proses pengisian charging, yaitu ya kebalikan dari proses tersebut, yaitu pengisian baterai atau memasukkan listrik baterai. Bagaimanakah prosesnya kalau discharging atau pengosongan? Itu dari negatif ke positif arus listriknya. Kita bisa lihat di sini, ini akan terbalik ya, berbalikan dengan pengisian dari positif ke negatif arusnya. Berbalikan dari pengosongan. Kalau pengosongan negatif, positif, kalau pengisian positif ke negatif. Ya. Nah, ini di sini ada bagian-bagiannya buat elektrolit, yaitu water dan asam sulfat. Ini bagian negatif dan positif, ini timbal dioksida. Ini apa bisa diibaratkan gambarnya bagaimanakah proses pengosongan dari negatif ke positif. Jadi listriknya ke sini ya, dari negatif ke positif. Kalau pengisian dari positif ke negatif dikembalikan, cuma sumbernya nanti dari sumber yang lain. Kemudian ini adalah reaksi kimianya ya. Ini PbO2 plus H2SO4 plus timbal lagi sama dengan timbal SO4 plus ini dan sebagainya. Ya, ini bisa di screenshot ya. Kalau gambar biasanya akan lebih mudah kita mengerti, bisa kita ibaratkan sendiri seperti HP atau lain sebagainya. Ya, mungkin materi dari reaksi kimia baterai atau dari baterai sendiri selesai sampai di sini. Kemudian besok masih ada sedikit dari materi baterai yang akan Pak Edi sampaikan. Oke, boleh disimak, jangan lupa absen dan jangan lupa kerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.